Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang untuk menghampiri tahtanya Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kita yang hadir saat ini sungguh-sungguh Tuhan bekerja, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan kepuasan buat setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu saat ini rindu untuk menyembah Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam penyembahan kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak pernah habis kasih-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu setiap hari Tuhan. Kami boleh menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan Tuhan apa yang kami miliki Tuhan, apa yang kami punya Tuhan. Kami mempersembahkan buat Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, boleh menjadi tupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan oleh setiap pujian kami Tuhan. Mari Tuhan, saat ini Tuhan urapi setiap kami Tuhan, supaya benar-benar sungguh-sungguh Tuhan kami Tuhan benar-benar dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan, tulus dari hati kami yang paling dalam. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Hanya dekat
Kami ingin selalu bersekutu
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau mampu Tuhan menjadikan kami Tuhan serupa dengan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah Tuhan penyembahan kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu sukar seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu
rasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu? Siap untuk memuji Tuhan? Akhirnya kok kayaknya masih lemes ya. Siap untuk memuji Tuhan? Yes. Kita percaya Tuhan senang melihat anak-anaknya bersuka cita, bersorak-sorai, menyanyi buat Tuhan. Amin Bapak Ibu.
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang baru. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, dan biar supaya iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hati kita, persiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mohon maaf Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena hari ini ada pelayanan khotbah di Bogor dan sekaligus ada konseling pranikah anak seorang pendeta, seorang gembala di Bogor yang memang diserahkan kepada Bapak Gembala. Setiap bulan Bapak Gembala memang punya jatah untuk melayani putra dari teman gembala ini untuk sampai kepada jenjang pernikahan. Jadi Bapak Gembala tidak bersama dengan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Mari Bapak Ibu kita buka Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya berharap kita semua akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama karena di slide ada. Mari kita baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah salah satu tokoh yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Dia adalah salah satu dari orang-orang termasyhur di dalam kitab Ibrani pasal 11 yang disebut salah satu tokoh iman yang luar biasa, tokoh iman yang hebat, tokoh iman yang benar-benar teruji, dia mengikut kepada Tuhan. Bahkan Allah memanggil Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Dan ada beberapa orang yang disebut oleh Allah, aku berkenan kepadamu Samuel, aku berkenan kepadamu pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun demikian dia juga salah satu yang kontras. Di satu sisi dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, di satu sisi dia begitu takut akan Tuhan, di satu sisi dia memiliki komitmen untuk percaya dan setia melakukan dan tidak melanggar perintah Tuhan. Di satu sisi dia benar-benar anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, tapi sisi yang lain dia pernah melakukan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan dosanya ini dosa yang sangat serius, menginginkan milik orang lain. Berbeda dengan perjanjian baru dan perjanjian lama, ya masih tercatat dalam perjanjian lama. Dia mengingini milik orang lain, mengingini istri orang lain, lalu dia membunuh suaminya, kemudian berlanjut dengan perselingkuhan dan kemudian perzinahan. Saudara, ini hukumnya berlapis. Ini dosa berantai, dosa berlapis-lapis. Saudara, hati Daud kotor, hati Daud celah, hati Daud itu cacat, hati Daud dipenuhi keinginan daging. Tapi yang menarik adalah kenapa masih ada pernyataan Tuhan, aku berkenan, hatiku berkenan, aku mengasihi Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dan sangat menarik. Karena Daud tidak segan-segan meminta ampun kepada Tuhan, bertobat, dia berhenti dari perbuatan dosanya, hatinya kembali diperbaiki, hatinya kembali dijaga, dia kembali menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hati ini menjadi sebuah unsur utama, sebuah unsur yang harus diperhatikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang pertama, hati. Ya, coba lihat, ya lanjut. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau hati kita bersih, maka perbendaharaan hidup kita itu juga bersih. Kalau hati kita sehat, maka perbendaharaan hidup kita juga sehat. Kalau hati kita itu baik, maka perbendaharaan hati, perbendaharaan hidup kita itu juga baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut kita semua, apa yang harus dijaga di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Ada yang bilang pacar, wah, yang baru punya pacar, ya, dijaga baik-baik supaya tidak dilirik orang lain, tidak ditikung orang lain, ya,
dijaga baik-baik. Itu perlu tante. Walaupun LDR, tapi selalu komunikasi telepon sampai tengah malam, sampai malam-malam, ya, sampai pagi, ngabisin pulsa, uang jajan habis buat nelpon pacar, makan tuh telepon. Emang pacarnya nggak pengen ditraktir, sekarang juga pengen ditraktir, nggak hanya ditelepon, nggak hanya dirayu doang. Nah, saudara gue ingat Tuhan, ada yang bilang, orang tua bilang kesehatan, bukan, itu penting. Kita nggak akan bisa menikmati hidup kalau kita nggak sehat, makannya enak, kemana-mana nggak bisa, kaki sakit dan sebagainya. Ada yang bilang harta, oh iya betul harta. Karena kalau kita punya harta, hidup kita sehat. Kita nggak akan khawatir. Hari lepas hari pergumulan ekonomi kita beres. Anak cucu sampai keturunan 7, 10, 11, 12 beres. Semuanya nggak perlu bekerja keras. Karena harta kita cukup untuk mereka. Itu salah satu yang dikatakan oleh orang bahwa yang harus dijaga. Ada yang mengatakan keluarga. Kalau nggak ada keluarga, mau orang lain yang nolong saya saat saya susah. Keluarga dong. Ada juga yang mengatakan posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, setiap kita mempunyai argumentasi berbeda-beda dan prioritas berbeda-beda. Apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua itu penting, semua itu baik, semua itu benar. Bapak Ibu, suami kalau nggak dijaga, digait orang. Istri kalau nggak dijaga, dilirik orang. Harta kalau nggak dijaga baik-baik, habis, ya kan? Besok kita nggak bisa makan apa-apa, ya. Jabatan kalau kita dipercaya, kalau menduduki suatu posisi, kalau kita tidak mengemban jabatan dengan baik, itu juga akan menjadi sia-sia. Namun dari semua hal yang penting dan paling terpenting adalah menjaga hati. Wah, itu di luar satu materi, karena ini sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang di dalam, sesuatu yang sulit diungkapkan, sesuatu yang rahasia, sesuatu yang diukurnya susah. Ada pepatah mengatakan dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Betul. Kalau ditanya, saya sering nonton konten-konten Bapak Ibu. I love you sayang, I love you dulu kata suaminya. Giliran suami istri yang pergi, I love you, badan udah gede segede gajah itu. Beda rupanya. Ketika di depan istrinya, I love you. Ada banyak konten-konten yang lucu, tapi tidak perlu dicontoh. Ya, ada istri, ada suami juga. Pada saat berdua sama istrinya, pada saat berdua sama istrinya, ya, dia seperti membaca sesuatu, ya, dibaca gini, wah istrinya atau suaminya melihat, ternyata di dalam HP, di dalam bacaannya itu ada HP, terus di dalam bacaannya itu ternyata HP-nya itu ternyata cowok ganteng. Wah, ada banyak orang-orang yang nggak jujur, ya. Terhadap mungkin pasangan, mungkin satu dengan yang lain, ya. Hatinya mulai terpikat oleh hal yang lain. Dan dalamnya hati siapa tahu? Laut bisa diduga, ya. Samudra luas bisa diukur, tapi hati siapa tahu? Apapun yang ada di dunia ini punya ukuran, tapi hati itu sulit untuk dideteksi, Bapak Ibu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari di sebuah perumahan, Bapak Ibu, ada seorang suami istri yang sedang menikmati sarapan pagi. Dan kebetulan rumahnya itu memiliki tetangga-tetangga, ya, tetangga-tetangga. Dan dia juga punya tetangga dekat. Pada saat mereka sarapan, istrinya melihat tetangganya, seorang istri tetangganya sedang menjemur pakaian. Ketika istrinya menjemur pakaian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mata seorang istri, ketika tetangga perempuannya itu sedang menjemur pakaian, mata istrinya tertuju kepada tetangga perempuannya itu yang saat itu sedang mencuci pakaian. Dan tiba-tiba sang istri
berucap seperti ini kepada suaminya. Sayang, lihat coba. Itu coba tetangga lagi jemur pakaian. Itu baju masih kotor, kenapa dijemur? Apa dia nggak bisa nyuci ya? Apa dia sabunnya nggak benar? Atau sabunnya nggak berkualitas ya? Coba lihat, itu masih bernol. Wah, dengan santai dan tenang, wah, suaminya hanya berdiam, ya, dan dia menyelesaikan sarapannya dan pergi ke kantor. Besok lagi begitu lagi, ketika sarapan, saya coba tuh lihat lagi tuh tetangga lagi jemur pakaian masih kotor, masih kucel, masih bernoda. Kok begitu pada dijemur? Itu suaminya nggak lihat atau mamanya nggak lihat atau gimana ya? Wah, ibu-ibu itu natural. Kemudian suaminya diam saja menyelesaikan dan pergi ke kantor sampai hari kelima. Begitu terus ya, betul kan ibu-ibu? Betul apa betul? Ibu-ibu suka begitu ya? Suami dengan bijaknya diam. Ya. Saya berharap benar-benar bijak, benar-benar diamnya itu benar-benar bijak, bukan menyimpan sesuatu. Nah, pada hari kelima, kemudian seorang perempuan ini ketika dia menyiapkan sarapan buat suaminya dan melihat tetangganya sedang menyimpan pakaian, lihat itu saya. Itu cuciannya cemerlang, bersih. Baru kali ini benar dia nyucinya. Kemudian suaminya berkata, bukan jemurannya yang salah, tapi tadi pagi saya membersihkan kaca jendela rumah kita. Yang salah di mana Bapak Ibu? Yang salah di mana? Kacanya. Kacanya yang salahnya. Jendelanya yang salah ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas Bapak Ibu? Ya. Sebenarnya bukan orang lain yang memiliki masalah. Perempuan ini terdiam, dia tertunduk, dia memikirkan perkataan suaminya. Suaminya nggak banyak berkata apa-apa. Dia tidak menyalahkan istrinya. Dia hanya mengatakan jendela itu habis saya bersihin, sehingga bersih dan bisa melihat dengan cemerlang di batas jendela kaca itu. Bapak Ibu, seringkali yang terjadi adalah sebenarnya bukan orang lain yang memiliki masalah, tapi yang kotor itu hati kita. Bukan orang lain yang memiliki masalah, tapi pikiran kita yang salah. Bukan orang lain yang salah, tapi sudut pandang hati kita yang kotor, terburu-buru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemarin saya mendengar sesuatu Bapak Ibu. Itu bukan, kalau ke gereja kenapa nggak bareng pakem ya? Bukan enak naik mobil, takut naik motor. Kagak tahu riwayatnya ini orangnya. Paling enak itu menjalankan ibu gembala Bapak Ibu. Bener kan? Apa Bapak gembala? Bapak Ibu, saya naik mobil, sebelum saya selalu bareng jemaat pulang atau pergi, saya naik Grab supaya mobil cukup untuk yang lain. Saya naik Grab. Lalu naik motor supaya bisa ikut sama saya mempersiapkan apa perlengkapan yang ada di gereja. Nah, pulangnya saya berangkat suami saya berangkat lebih awal karena saya masak buat anak-anak saya. Anak saya cuma satu tapi mulutnya banyak yang tidak minum banyak. Nah, pulang ibadah saya buru-buru pulang bareng sama jemaat lagi. Pak Gu masih, karena saya masak lagi untuk mereka pulang. Itu bisa sampai sore mereka di rumah. Ya mungkin salah satunya anak Bapak Ibu yang ada di rumah saya. Saya kasih makan mereka. Jadi bukan saya mau yang enak, mau naik mobil Fortuner, mau ninggalin suami saya naik motor, bukan. Wah,
Bukannya ini yang salahnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali pandangan kita pendek, nggak melihat jauh, nggak melihat apa yang benar, nggak melihat isi hati kita, keburu-buru komentar. Kemarin tadi belajar motor, ya setelah pagi semua adanya aku ngepel, ada yang nyuci piring dan sebagainya, saya masak. Nah, sudah selesai, sambil menunggu masakan saya matang, ini anak-anak kasih belajar motor tari. Ketika belajar motor, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gimana ini? Takut siang ini. Kata Bian bilang gini, pandangannya ke jauh ke depan, jangan pandangan pendek. Pandangannya jauh ke depan, jangan ambil pandangan pendek. Karena kalau pandangan ke depan, dia akan yakin, dia akan merasa mantap, dia akan memiliki ketenangan dibanding dia melihat jarak yang pendek, dia gemetar. Dan itu benar. Ketika dia memandang jauh, dia lebih rileks, dia lebih santai. Akhirnya dia bisa naik motor. Tapi ketika dia memandang sesuatu yang dekat, yang terjadi dia grogi, mau jatuh, dia merasa tidak memiliki keseimbangan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kedua orang suami istri ini. Dan ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita terburu-buru menghakimi, kita terburu-buru menilai, kita terburu-buru, dan itu keluar dari hati kita yang kotor. Saudaraku, saya diingatkan dengan satu cerita yang saya nggak pernah lupa, dan saya itu bagi saya menggelikan, tapi itu jadi berkat buat saya. Saudara, nanti aku kasih ingat kau ya, kalau bergaul pilihlah teman yang baik. Jangan pilih teman yang suka gosip, jangan pilih teman yang tidak baik. Ngerti kau? Kata suami. Tadi itu kasihan sekali tuh si istri Panjaitan. Dia habis dicakar, habis dijambak-jambak sama temannya. Kurang ajar itu, gak baik itu, busuk itu hatinya. Kenapa kau diam? Mau minta maaf. Emang kenapa kau? Tapi aku yang jambak, aku tadi yang cakar istrinya si Panjaitan. Alamak, rupanya kau. Saudara kasih Tuhan, sering kali saya selalu kepada suami-suami yang memperingatkan istrinya, "Ma, jangan bergaul di sana, jaga hati, Ma, jangan ngegosip, jangan kumpul pada kumpulan pencemooh. Pak, jangan kumpul di sana yang suka minum-minum. Pak, jangan kumpul di sana yang suka mabuk. Pak, jangan kumpul di sana yang suka judi. Nah, jangan ngerokok nah di sana. Jangan ngumpul sama geng di sana." Saudara yang kasih tahu itu bagus. Tapi sering kali saudara, yang terjadi adalah kita mengingatkan orang lain, tapi ternyata diri kita sendiri yang jadi penyebab. Itu yang terjadi sama teman saya. "Mak, jangan kau gaul sama orang yang suka menggosip. Jangan bergaul sama orang yang hatinya tak baik." Ternyata yang jadi masalah istrinya sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita justru berorientasi kepada diri sendiri. Ya. Kita makan firman untuk diri sendiri. Kita mengunyah firman untuk diri sendiri. Kita menggali mendengarkan firman
Pak Gun bikin status, lalu ada seorang bukan di sini, di luar kota jauh di sana, mengatakan begini, tanya kepada teman, memang itu statusnya Pak Gun buat si A ya, katanya. Lah, kebanyakan begitu kan? Kalau ada status, pasti ini buat si A, pasti ini buat si B, pasti ini buat si C, ya. Atau yang berpandangan positif, berpandangan jernih, wah, statusnya Pak Gun itu memberkati, itu bagus itu, ambil berkatnya, buat pribadi. Nah, saudara yang kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, udah sampai di situ. Ya, begitu pula dengan kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang kita lihat saat kita menilai orang lain itu bergantung pada kecernihan pikiran. Dan pikiran itu adalah jendela hati kita. Kalau hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Kalau pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Kalau perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu, hati itu adalah master control dari kehidupan manusia. Baik buruknya seseorang itu ditentukan oleh isi hatinya. Jadi jagalah baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bapak Ibu nggak usah perlu kita mengukur hati orang kan? Kita bisa melihat orang sombong hatinya, orang yang rendah hati, hatinya levelnya di mana? Orang yang angkuh hatinya di mana? Itu kita bisa lihat, Bapak. Orang yang munafik itu juga bisa kita nilai, Bapak Ibu. Emang tidak bisa pakai ukuran meteran, pakai literan, pakai kiloan, tidak bisa. Tapi apa yang keluar dan perkataannya, apa yang dia lakukan, pikiran-pikiran yang keluar, ya, segala sesuatu itu adalah buah. Itu adalah tampilan dari isi hati seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat berkati oleh satu ilustrasi tentang seorang mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam, yang mengatakan, yang menceritakan, pada waktu aku kecil, ibuku memasak makanan untuk kami, dan suatu malam ibunya membuat makan malam dan dia meletakkan sepiring sapsi dan roti gosong di depan ayahnya. Dan mantan Presiden India kecil ini, dia nunggu reaksi negatif, nunggu reaksi buruk dari ayahnya. Tapi yang terjadi di luar dugaan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayahnya dengan tenang makan roti lahap sampai habis, sambil bertanya, "Nak, gimana sekolahmu hari ini?" Dan mantan Presiden ini lupa waktu itu dia menjawab apa. Tapi yang tidak pernah dia lupa adalah saat itu istrinya meminta maaf kepada suaminya, minta maaf ya, rotinya gosong. Dan jawaban suaminya di luar dugaan, "Aku sesekali suka makan roti gosong sampai dicium keningnya." Saya jadi ingat pernah masak keasinan, Pak masak dengan lahap. Enak nggak? Enak. Pas saya makan, bila ternyata asin, saya peluk, saya cium dia, "Makasih ya, kamu puji berasin." Bahasa cinta itu luar biasa ya. Jadi makin jadi kelompok-kelompok saya sama Pak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
malam sebelum tidur, Abdul Kalam ini bertanya kepada ayahnya, ayah memang benar-benar suka roti gosong. Kata ayahnya, ibumu telah melalui hari-harinya dengan pekerjaan yang sangat melelahkan. Roti gosong tidak menyakitkan, tidak menyakiti siapapun. Kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati ibumu. Kau tahu nggak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan orang-orang yang tidak sempurna. Ayahmu pun bukan lelaki sempurna. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan itu, supaya kamu bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat memberkati saya secara pribadi. Ilustrasi ini Bapak Ibu, kalau hati kita bersih Bapak Ibu, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang melukai, bukan perkataan-perkataan yang menyakiti. Sekalipun itu nggak berkenan, nggak sempurna yang kita terima. Nah, hebat sekali ini suami istri ini. Saya berharap suami-suami, istri-istri di sini juga seperti itu. Pak, tadi gimana masakanku? Alah, kurang garam. Pak, kenapa kamu nggak pernah makan masakan di rumah? Enakan juga masakan si Teteh kalau pojok gitu. Saya belajar Bapak Ibu, saya belajar. Ada rahasia di balik semua ini. Bukan berarti kalau masakan istri nggak enak, dan bilang enak yang menipu, tidak. Ya, enak sih, tapi coba tambah sedikit bumbu pasti lebih enak. Ya. Bahasa-bahasa itu mengikat. Nah, apa yang keluar itu adalah perwakilan cerminan hati Bapak Ibu. Saya bukan orang sempurna, saya juga belajar. Ya. Kadang-kadang kalau ngobrol sama Pak Gong, udahnya, maaf ya, tadi begini, begono. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita nyaman kalau kita terganggu oleh masalah yang kita buat tidak baik? Hati yang kotor, perkataan menjadi kotor, kemudian timbul kebencian, timbul dendam, timbul dengki, timbul buah-buah yang busuk dalam kehidupan kita. Orang menilai loh Bapak Ibu, orang merasakan, orang itu tahu loh. Jangan berpikir kalau orang kita melakukan sesuatu, menyimpan sesuatu, ada rasa yang dirasakan oleh orang lain, itu terasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita mengoreksi hati kita masing-masing. Hati yang baik akan mengeluarkan perbendaharaan pikiran yang baik. Pakailah lidah kita untuk memberkati, bukan untuk menyakiti. Pakailah pikiran kita untuk berpikir yang baik, bukan berpikir yang negatif, bukan berprasangka yang buruk, bukan berprasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Pakailah perasaan kita untuk memperhatikan, bukan perasaan yang ingin menekan orang lain. Kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang dibaharui oleh Kristus, hati yang dijamah oleh Kristus, maka yang keluar itu adalah mata air kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada iri, kalau ada dengki, kalau ada tangis hati, kalau ada luka hati, patah hati,
dan lain sebagainya. Itu berarti hatimu yang bermasalah. Hatimu yang salah, bukan orang lain yang salah, bukan orang di luar sana yang salah, tapi hati kita yang salah. Bapak Ibu, hati yang bermasalah itu menghalangi berkat Tuhan. Hati yang bermasalah itu menghalangi untuk kita dekat dengan Tuhan. Hati yang bermasalah itu menjadi penghalang untuk kita terima jawaban doa. Hati yang bermasalah itu menjadi penghalang menerima kebaikan Tuhan. Hati yang bermasalah itu menjadi penghalang untuk kita terima kemurahan Tuhan. Yang tadinya mau dapat berkat gak jadi. Gak jadi ya. Orangnya gitu sih. Rugi kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk memposisikan ya kembali. Kalau kita pergi ke suatu tempat, sekarang ada GPS ya, ada Google Map ya, kita suka lihat ini macet atau enggak, jauh atau enggak, berapa kilometer. Kemudian kita lihat, wah jalurnya merah, kuning, oh biru, kita lihat garisnya. Kemudian ketika kita berada jauh lagi, begitu jauh, kemudian kita mau lihat, balik lagi ke posisi awal, pusatkan lagi, kita klik, pusatkan lagi. Bapak Ibu, mari kita pusatkan hati kita lagi kepada Tuhan. Bersihkan hati, minta kepada Tuhan supaya kita benar-benar memiliki hati yang baik, hati yang tulus, yang tidak pernah memberikan kesempatan sedikit pun hal yang kotor, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, yang terakhir, hati itu mengandalkan hidup manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pusat penelitian di Ohio, Amerika Serikat itu mengembangkan teknologi menerbangkan pesawat terbaru. Para peneliti di sana membuat helm khusus. Saya nggak ambil helm ya, tapi ambil gambar seorang pilot. Dia membuat helm khusus yang dilengkapi alat sensor yang berfungsi menangkap sinyal-sinyal di beberapa titik kepala pilot, sehingga pesawat itu dapat diterbangkan melalui kendali pikiran. Ya, jadi pesawat itu dilakukan berjalan itu dengan kendali pikiran. Nah, jika seorang pilot tidak konsentrasi, maka pesawat itu akan jatuh, nancep, nyusuk, menghantam bumi. Karena itu sangat penting bagi seorang pilot berkonsentrasi untuk mengendalikan pikirannya dengan baik. Bapak Ibu, ini keren, ini luar biasa. Tapi ini nggak main-main. Karena apa? Keselamatan, baik tidaknya, lancar tidaknya, bagus tidaknya, itu bergantung kepada isi kepala dari seorang pilot. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo menulis, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Alkitab di versi lain menjelaskan, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, setiap tindakan kita, setiap perilaku kita itu adalah buah yang nampak dari hati kita. Kalau orang itu murah hati, memang hatinya murah hati. Kalau orang itu gampang menghujani dengan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menghujat, ya hatinya kotor, penuh dengan sampah. Kalau gampang sinikan, gampang baperan, gampang tersinggung, hatinya kotor. Itu perlu dibersihkan. Bukan di mulutnya. Yang utama adalah di hatinya. Mari Bapak Ibu. Jadi itu seperti pilot tadi.
Kita harus fokus lagi, balik lagi, konsentrasi lagi kepada hati kita. Koreksi lagi, lihat lagi, benahi lagi, perbaiki lagi, servis lagi, renov lagi. Benar enggak? Ini terang enggak? Gelap atau enggak? Supaya yang keluar, buah yang keluar dan kehidupan kita itu buah yang baik, buah yang terang, bukan buah yang busuk, bukan buah yang kotor. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua apa yang dilakukan kita itu bukan pikiran yang mengendalikan, tapi hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk fokus ke dalam hati kita. Fokus untuk membenahi hati kita. Fokus untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan hati kita dikelamiri oleh sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah hati kita itu selalu bersih dan suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan memiliki Gak dengar aku pakai masker. Akan melihat Tuhan. Siapa yang akan melihat Tuhan? Yang bersih hatinya, bukan yang rajin ke gereja, bukan yang rajin melayani, bukan yang rajin nyumbang ke gereja, bukan yang rajin main musik, tapi yang bersih hatinya. Keren Bapak Ibu. Jadi percuma kalau Bapak Ibu ibadah, pelayanan, nyumbang ke gereja, melakukan segala sesuatu kehidupan rohani yang baik, tapi kalau hatinya tidak bersih, karena kita tidak akan sampai ke surga, gak akan melihat Tuhan, hanya sampai di pintu. Balik lagi, saya berharap kita semua bisa mengambil berkat dari bagian firman Tuhan ini. Mari balik lagi, kita koreksi hati kita koreksi pikiran kita koreksi hidup kita, berpusat lagi kepada hati kita, diriset ulang, disetel ulang. Kalau ada hal yang tidak baik, mari serahkan sama Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan untuk servis hidup kita, minta Tuhan untuk benahi hidup kita, karena itu akan menimbulkan berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Kalau tidak, itu akan banyak menghalangi yang menjadi bagian yang seharusnya diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami belajar tentang hati yang bersih. Kami mau memiliki hati-Mu. Sekalipun Engkau tidak pernah meminta ampun kepada Bapa, artinya Tuhan, Engkau benar-benar bersih dalam hati, dalam kelakuan, dalam berkata, dalam apapun. Itu berarti sebenarnya kami bisa memiliki hati yang bersih seperti Engkau, karena kami diciptakan dengan baik, dengan hati yang baik, dengan materi yang baik. Dan kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Maka biarlah Engkau menuntun hidup kami kepada jalan-jalan-Mu dengan kehidupan, dengan hati baik kami. Kami boleh memetik, kami boleh menghasilkan buah-buah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri, karena Bugeng masih di depan. Bugeng minta sekalian. Kita akan sama-sama memberikan ucapan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan siang hari ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Bapak atas firman-Nya. Saat
saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas persembahan untuk masuk ke depan. Sambil persembahan dipersiapkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap terus Tuhan untuk menjaga hati kami. Hati kami supaya bersih, hati kami supaya penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam kesehatan keselamatan mereka. Tuhan yang memberkati. Berkati Tuhan supaya persembahan ini juga Tuhan boleh menjadi berkat di gereja bertempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh yang sukacita. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita. Kita
Shalom. Apa kabar saudara? Masih lemes ya? Apa kabar? Ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk yang melayani hari ini, pemain musik, WL, singer, persembahan, multimedia, semua yang melayani hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama Kristus ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, silakan berdiri di tempat. Yang baru pertama kali hadir, silakan berdiri di tempat. Ya, puji Tuhan. Berapa orang ya. Terima kasih atas kehadirannya beribadah bersama-sama dengan kami. Dan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Minggu hari ini latihan musik diliburkan dulu ya. Besok Senin tanggal 11 doa pagi di pastori jam 5. Senin adalah hari Family Day ya. Selasa doa pagi Jumat remaja jam 5 pagi. Selasa Rabu ada bingah gabungan di Bandung untuk paguyuban Sunda ya. Bagi setiap peserta yang sudah mendaftar bisa mempersiapkan diri, bisa berangkat bareng dari pastori ya. Jadi hari Rabunya paguyuban libur. Hari Kamis doa pujian penyembahan pukul 4 sore. Jumat ada pelatihan WL dan singer remaja pemuda. Sabtu ibadah pemuda pukul 4 sore dan persiapan ibadah pukul 6 sore. Terima kasih atas dukungan daya, doa, dana serta berbagai hal dan jemaat bagi rekreasi sekolah minggu sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga untuk persembahan snack bagi pelayan altar dari Tante Rinawati. Tuhan memberkati Tante. Dukung doa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Terima kasih untuk setiap persembahan semua jemaat, baik kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, misi, diakonia, dan pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun bulan Juli ini Bapak Sulistyo tanggal 6 beserta Ibu Anita Wawan. Bunda Susan kemarin tanggal 7, Ibu Mimi tanggal 20, Opa Abraham Lee tanggal 22, Ananda Jason tanggal 29, serta Ananda Excel Kumala Sakti tanggal 31. Persembahan minggu lalu berjumlah 1.048.000. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan Ibu Gembala? Silakan berdoa siapa? Kita. Tuhan Yesus, kami serahkan juga Bapak dan Ibu
Tuhan kami, Tuhan kerinduan Bapak Gembala Tuhan untuk mempunyai Tuhan satu tempat Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya waktu-Mu Tuhan atau akan nyatakan Tuhan dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami terus boleh bersehati Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami terus merendahkan hati di hadapan Engkau dan merendahkan diri di hadapan Engkau yang sebetulnya kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau layakkan Tuhan. Engkau begitu sangat mengasihi kami semua Tuhan dengan tanpa batas Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biarlah kemuliaan hanya milik-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan Engkau sudah memberkati kepada kami. Kami tidak ingin jauh dari Engkau dan kami ingin Engkau terus bersama-sama dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Dalam setiap pergumulan apapun juga kami mau taruh dalam kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau adalah jalan keluar kami, Engkau solusi kami, Engkau jawaban hidup kami, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam kehidupan sosialmu, di dalam sekolahmu, dalam pergumulan-pergumulanmu, di dalam kehidupan apa saja yang engkau perbuat dengan kedua tanganmu dan kedua kakimu, dan di dalam perjalanan langkahmu, engkau hanya menemukan pintu berkat saja yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan hari lepas hari dalam hidupmu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian sepanjang minggu yang akan datang. Dan biarlah minggu depan kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk beribadah di tempat